Oke, sebelumnya saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rekam jadi nanti buat yang siang ya. Oke, baik, hari ini kita akan belajar apa itu terkait networking konsep. Nah, ini penting. Anda anak IT, jadi harus tahu networking konsep. Baik ya. Nah, apa yang kita akan bicarakan? Yang kita bicarakan yang pertama adalah section and objektifnya adalah komponen dan tipe jaringan. Ini penting banget. Ini dasar IT, Anda harus perhatikan ya. Jadi ini ya komponen dan tipenya. Kemudian nanti dibicarakan juga tentang protokol jaringan, standar jaringan, dan pelayanan jaringan. Ini penting banget. Nah, mungkin duduknya bisa menghadap ke sini gitu, biar lebih menarik ya. Kemudian nanti juga ini ya peralatan jaringan. Nanti juga ada ini jaringan kabel ya. Dan insya Allah juga Anda akan latihan crimping. Jadi Anda sudah punya apa itu? Sudah punya kabel. Sekali lagi kalau kuliah di sini itu usahakan pakai kabel ya. Ini pakai kabel. Nanti dilatih untuk kabel ini. Ada Cat 6, Cat 5 gitu. Nanti juga akan dijelasin ya. Oke. Nah, oke, kita mulai dari ini. Dari komponen jaringan dan tipe jaringan. Networking component and type network. Oke. Kita sudah ngerti ya bahwa Anda sudah memahami ada switch, oke? Ada router. Ada wireless router, access point sama modem. Nah, ini semua adalah intermediate device. Jadi dia sebagai icon. Jadi ini simbol-simbol kalau nanti Anda belajar jaringan. Di semester berikutnya Anda akan lebih, kalau nggak salah 4 kali ya. Bahkan 5 kali atau lebih, karena beberapa materi itu ngambil dari Sysnet Akad ya. Dan ini sebagai benar-benar sebagai infrastruktur IT yang harus bagus. Anda bisa bayangkan begitu nggak connect internet, semuanya nggak dosen, nggak karyawan, siapapun marah-marah ya. Saya jadi kaprodi itu ya. Jadi wah, internet nggak nyala itu ya. Ini adalah network icon. Jadi ini simbol-simbol yang sudah familiar Anda harus pahami. Ke depan akan diurai lebih lanjut, lebih dalam. Kemudian Anda juga harus memahami ini. Ini adalah contoh dari LAN ya, local area network gitu. Nanti ada WAN. Nanti simbolnya ini loh, garis lurus seperti kayak tanda zigzag ini ya. Ini adalah WAN. Kemudian ini adalah sebagai wireless media, wireless itu simbolnya kayak ini. Ini ya, wireless itu. Kemudian ada ini, ada internet cloud atau internet ya ini. Internet itu di awan sana ya, sampai kita bisa itu di awan ya. Gambarnya internet itu seperti ini. Kemudian ini adalah terkait intermediate atau device icon. Kemudian ini icon yang untuk host device. Nanti saya kira ini ada komputer, laptop, ini server itu sudah ya, tablet sudah paham ya. Smartphone, printer, kamera, iPhone, bukan IP phone ya, bukan iPhone ya, IP phone itu. Kemudian ada scanner itu. Oke. Nah, di sini nanti Anda juga bisa lihat topologinya dan deskripsinya. Ini sering keluar kalau ujian. Ini penting banget ya, penting banget apabila Anda nanti pengen belajar lebih jauh. Yang paling simpel namanya adalah PAN, bukan partai ya, personal area network. Jadi ini personal ya. Ada semua HP itu mesti bisa bisa tethering ya enggak? Itu PAN ya. Nanti common use Bluetooth to connection mice, keyboard, phone,
tablet ya. Ini personal area network, Anda bisa pakai Bluetooth. Ya ini, oke. Bentuknya ini ya, ini. Nah, ini. Kemudian ada LAN. Nah ini, local area network. Nanti ini ada kabel, jaringan kabel ya yang berada dengan adanya apa? Switch. Ya, dan ada peralatan di dalam geografi atau area yang terbatas ini. Ya, ini apa ini? Ini LAN, ini PAN. Nah, ini. Oke. Kemudian ada VLAN, virtual LAN. Ya, ini sudah di-extend, sudah ditingkatkan ya, sudah ditingkatkan dari yang tradisional, dari yang seperti ini ya, dari tradisional LAN ini, kemudian sudah dibikin grup ya, dasarnya grup, dan sudah dibikin ini ya, boundaries area-area ya, per departemen atau per lantai ya ini. Ini adalah contoh daripada VLAN. Nanti akan dipahami lebih jauh VLAN. VLAN itu networknya sama, networknya berbeda ya. Itu nanti ada misalnya ini IP-nya berapa ya. Anda mungkin kalau masuk antara ruang sini, ruang sebelah itu beda-beda. Karena ini sudah masuk VLAN. Ya, VLAN. Ya, mungkin lantai ini sama, lantai bawah itu jadi berbeda. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Nanti ada lantai 3, lantai 2, lantai 1 itu seperti ini. Tapi dasarnya adalah pakai switch. Ya, di bawahnya ada router ya. Jadi dia nanti pakai switch itu bisa bikin VLAN. Switch tadi ya, switch. Nanti ini ada switch, ada ini ada VLAN-nya bisa bermacam-macam, ada VLAN 1 ya, VLAN 2, VLAN 3, nanti tergantung VLAN 4 itu nanti tergantung area yang dibikin. Nah, Anda di sini juga sudah ada namanya wireless LAN ini. Itu. Mana wireless LAN? Kita sudah punya itu. Itu nyala ya. Itu. Jadi kalau connect itu kayak kita ini sudah wireless. VLAN, wireless load. Nah, jadi ini connect dengan multiple wireless device dan Anda menggunakan HP, menggunakan laptop. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti meningkat lagi topologi yang lebih besar, tidak hanya memikirkan person. Tadi person semua. Saya bisa connect dengan PAN, saya bisa connect dengan LAN, saya connect dengan Wi-Fi LAN, ini Wi-Fi LAN ya. Nah, sekarang VLAN gitu ya. Ini hubungannya person. Kalau ini hubungannya sudah nggak person, tapi antar area ya. Jadi ada namanya adalah ini WMN, Wireless Mesh Network. Nanti adalah connect ini ya, multiple ya, jadi banyak akses point nyata yang bekerja sama dan nanti di dalam sebuah jaringan ini. Ya, nanti seperti ini. Ada MAN ya, Metropolitan Area Network. Nanti network span city, nanti ada kota-kota ya, nanti ini sudah antar area ya. Katakanlah kalau di Jogja mungkin ada Wonosari ya, Kulon Progo, Sleman, Bantul gitu ya. Gitu. Tapi areanya kan tidak pas. Jadi intinya area-area dibikin, tergantung nanti koneksinya seperti apa. Nah, nanti ada ini ya, ada one with area network. Nanti di sini adalah span large geographic area. Ini areanya sudah sangat luas ini ya. VPN, nah ini VPN. Nah ini. Jadi nanti banyak LAN-LAN yang terkonek ya, gitu. Nah, ini VPN, ini virtual private network. Ya, method of connection to network such company cross unsecure ya. Jadi VPN ini disediakan. Misalnya gini, Anda sudah jago ya sebagai programmer IT atau orang penting di IT, itu bisa connect dengan jaringan lokalnya di perusahaan Anda. Kalau mungkin di antara ini ada yang sudah bekerja ya, part time gitu. Nanti Anda dikasih hak untuk mengakses di sana. Begitu Anda masuk IP sana, pakai VLAN sana, bisa mengakses ya server-server yang ada di sana. Nah, ini biasanya
pengalaman saya kalau melakukan project, ya, saya pernah melakukan project di beberapa perguruan tinggi, baik di Jogja maupun di luar Jogja, atau nanti yang berada di pernah di Medan, ya, di Palembang, itu kita pakai VPN. Jadi walaupun kerjanya di sini bersama tim dari LSI atau BSI itu, UTC namanya di UMY itu bisa mengakses server yang ada di sana. Jadi kalau nanti ada server kita di sana dikerjakan, ada bug atau apa, kita bisa langsung masuk. Itu namanya VPN. Jadi bisa terkoneksi ke company network, ya, across unsecure. Jadi itu khusus, ya, itu biasanya bayar. Nanti minta jaringan ke Telkom, bisa langganan VPN, ya, VPN. Itu ada. Kalau sementara kan ada yang paham itu apa, pakai IndiHome itu bisa nanti menambah fitur untuk menambah. Misalnya ada di rumah ada server yang mungkin ada mendirikan startup atau perusahaan, itu bisa nanti seperti itu. Jadi nanti seperti ini, ya, di jauh ini kan kalau sudah lewat internet kan lewat manapun bisa, ya, itu bisa diakses dari sini, ya, itu nanti ada privasi yang menguntungkan. Oke, nah kemudian kita akan fokus, ya, internet, tipe koneksi internet, ya. Nanti ini adalah brief history of connection technology, jadi lebih mendalam, akarnya apa, sejarahnya apa. Nah, dulu kita akan connect internet dengan model ini, dial up ini. Jadi kalau dulu connect internet itu keren, bisa bunyi kelilit gitu, ya. Jadi kayak keren banget, bisa bunyi, ya. Nanti analog telepon akses dial up, use an analogy modem and call another modem. Nah, nanti bisa pakai modem. Modem saya kira sudah nggak asing lagi. Dulu punya modem itu gaya banget, ya. Kita punya modem itu bisa, ya, di rumah itu pakai modem. Ya, modem itu ya ada pasang IndiHome itu modem lah gitu, ya. Anda sudah punya modem. Tapi sekarang modem sudah ada di sini, ya, kita tethering itu juga sama, ya. Tapi kalau dulu kita pakai telepon, ya, modem tuh call another modem. Jadi modem itu bisa disambung. Kemudian perkembangannya ke ISDN, Integrated Service Digital Network. Nanti di sini ada bandwidth, dial up, voice, video, data, ya. Tidak hanya internet, tetapi nanti juga bisa suara, ya, video, data, itu bisa. Nah, itu. Nah, kemudian perkembangannya dari analog, tahu, ya, analog. Analog itu radio lah. Radio itu loh, kalau Anda dengar radio itu adalah modelnya analog, radio pakai antena gitu, ya. Itu. TV itu juga analog, TV. Makanya mau ke digital, ya. Sekarang mau digital, dikonvert ke digital. Anda kalau lihat TV pakai IndiHome kan ada TV atau apa itu TV digital, itu digital. Tapi kalau pakai antena itu analog lah, gitu, ya. Kemudian ada broadband. Ini nanti ada, ini menggunakan frekuensi, ya, untuk mengirimkan sinyal lewat media frekuensi. Jadi frekuensi itu Anda kalau install di HP, ya, Anda kalau install di HP, ya, itu kan ada ini, ya, ada apa ngecek channel, yaitu frekuensi, ya. Menggambarkannya seperti itu. Frekuensi itu nanti bisa ada tingkat-tingkatannya, ya. Kenapa ada 4G, 5G, ya? Itu karena ada frekuensi yang apa? Yang mereka akan sewa, yang mereka sudah dengan ITU, International Telecommunication Union, itu punya ini, ya, punya semacam aturan frekuensi. Maka di sini Anda lihat, di sini ada apa ini? Ada kabel modem ini yang mungkin sekarang Anda di rumah pasang IndiHome. Ini ada DSL modem, ada kabel modem, dan ini Anda bisa pakai juga satelit, gitu, ya. Dengan satelit itu bisa semua, seluruh dunia bisa di cover, karena satelit itu bisa melakukan ini apa, jangkauan yang relatif luas, gitu, ya. Nah, ini.
Jadi kalau Anda install WiFi gitu, itu ada seperti ini, itu frekuensi channel. Nah, Anda lihat di sini cukup bagus ya. Wow. Kalau Anda lihat juga banyak yang interfere. Kalau sudah banyak gini, banyak mentur-mentur itu bermasalah. Ya, makanya Anda nggak usah kaget kalau sudah panik, semua orang akan mengeluarkan senjata apa? Tethering gitu. Tethering itu luar biasa. Padahal frekuensinya terbatas, umpek-umpekan, ya. Maka akan rebutan kuat-kuatan koneksi dan seterusnya. Ini nggak sehat ini. Nanti bisa jadikan skripsi ya, tak? Banyak interference ya nggak? Kalau sama kan interference, ya. Ini bu, ya, jadi satu area ditempati oleh banyak ini. Seharusnya kan satu ini sebelahnya, sebelahnya. Itu yang sehat seperti itu. Oke, itu ya terkait frekuensi. Oke. Nah, kita masih di sini ya, masih terkait tipe koneksi internet. Ya, nanti di sini ada DSL, kabel, fiber. Nah, ini juga berkembang. Ya, dulu di rumah senang banget ya, bisa pasang kabel telepon biasa, bisa internet, kecepatannya cuma 1 mega, wow senang banget itu ya, langganan. Gue seneng gitu ya, walaupun hanya bisa browsing. Untuk suara belum ada, apalagi bisa online juga belum bisa ya. Gitu. Jadi pertama ini adalah DSL, Digital Subscriber Line ya, nanti always teknologi use ini phone line ya, menggunakan telepon, voice, data ya. Nanti ini ada frekuensi yang berbeda. Nah, nanti di sini ada filter ya, filter port connection to kabel, ada filternya. Yang Anda bisa lihat ya, ini ada DSL, ini ada kabel. Anda lihat di sini ini internet ya, nanti bisa lewat ini jaringan telepon. Nah, ini sudah pakai kabel ya, semuanya ada routernya, ada DSL modem, ada kabel modem. Nah, kemudian berkembang ada kabel ya. Ini menggunakan kabel untuk koneksi ke TV kabel ya. Ada TV terkenal ya. Kemudian share jaringan dan sebagainya. Nah, sudah bagus, tapi diteliti lagi. Teliti lagi ada fiber ini. Nah, kalau sudah fiber inilah high bandwidth ya, high bandwidth connection ya. Nanti sudah ada backbone network, interface environment ya. Nanti ada datanya sudah terpusat besar ya, nanti juga ada bagian-bagian yang lain untuk internet. Nah, semuanya saya kira sekarang sudah di Jogja terutama itu sudah terjangkau fiber optik. Baik backbone ya, itu sudah fiber optik ya. Sudah kabel biasa sudah enggak laku, sudah diganti karena boros. Kalau kabel itu satu kabel itu dari ujung sampai sana itu sampai rumah Anda itu satu kabel, bayangkan sampai besar ya. Sekarang kan rapi, kecil-kecil, karena sudah pakai fiber optik, satu slot itu sudah ribuan, ya, bisa punya koneksi banyak sekali. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini nanti ada ini, ada apa ini? Ada koneksi, semua itu harus prinsipnya adalah line of sight wireless internet service. Artinya, kenapa butuh tower? Tahu nggak? Kenapa butuh tower tinggi? Karena butuh loss. Jangan sampai ada apa? Ada halangan. Maka Anda kan mungkin nggak ngerti tahunya ada tower listrik, tower BTS, HP. Itu mereka itu memang benar-benar nggak ada halangan. Maka di atas pohon kelapa ketinggiannya. Biar antara satu dengan yang lain itu saling terkoneksi ya. Kalau di Jogja itu di Kota Baru itu Telkom, di Pugeran juga Telkom itu sebagai STO, Sentral Telepon Otomat, itu akan sambung menyambung. Itu kalau Telkom, kalau Indosat ya nanti dia punya sendiri, punya repeater yang di daerah mana Patok itu gunung itu ada tower sana, semuanya mengarah ke sana. Repeater ya. Jadi pada prinsipnya setiap tower itu dua, menerima receive RX ya sebagai receive, sama TX untuk transmit itu mesti dua. Yang satu menerima, satunya memancarkan. Dan itu harus loss ini ya, loss. Nanti ada ini clear patch record, jadi nggak ada halangan. Ya. Nah, cuma nanti di sini kalau pas hujan atau pas apa itu kan kadang-kadang Anda kayak robot suaranya ya, putus-putus, paham ya? Putus-putus itu karena ada hujan. Hujan kalau deras banget kan menghalangi, ya enggak? Menghalangi itu. Jadi suaranya nggak robot. Itu ya, jadi kayak hilang-hilang itu karena nggak loss. Anda lihat di sini, ini ada
tower, kemudian masuk ke sini, ini ada orang, ini di rumah Anda, ya. Nah, itu keren ya. Sekarang Anda sudah seperti ini. Senang banget ya, dulu kuliah saya nggak ada apa-apa, semuanya ngetik. Saya bikin laporan praktikum sama satu kuliah itu pakai mesin ketik, ya. Bapak saya lumayan ya, kadang tulis tangan, ketik gitu, cetak gitu ya itu. Sekarang Anda sudah canggih, ya. Nggak usah ngerjain, langsung dikerjain online, oke. Satelit, ini satelit. Wah, satelit ini adalah apa? Sebuah breadboard teknologi ya untuk remote access ya. Nanti ini satelit pada prinsipnya itu banyak ya, karena bumi itu kan kalau di sini kan cuma bisa mengcover berapa, nanti disambung. Ya minimal butuh berapa ya? 6 atau berapa. Jadi punya titik satu itu banyak ya di sisi sana di sini sehingga selalu sinkronis gitu ya. Begitu sudah bumi berputar sini ada dapat yang sini gitu ya. Nah ini, jadi use satelit ya. Nah, no good solution time application ini gaming. Jadi kalau Anda mau game ya satelit ada batasnya ya. Ini ada kalau untuk time ya, untuk gaming ya, over voice internet, VoIP, ini video conference ini nggak bagus satelit ya, karena ya seperti ada kecepatannya masih kalah nih kalau pakai fiber optik. Nah, kemudian nanti di sini ada seluler ya ini. Tahu, ini semua kita udah punya seluler ya. Ada internet, pakai BTS, ada ini cell tower ke mobile phone. Nah, kita rata-rata pakai ini seluler ya. Nanti rilis on cell tower to create network use ya. Nanti membuat jaringan network menggunakan sel telepon dan koneksi ke internet. Ya ini. Anda kan bisa dua ini. Kalau nggak dihidupin apa ini? Nggak saya nggak saut wifi atau apa kan nggak bisa gitu ya itu. Oke. Nah, kemudian nanti di sini ada nih mobil hotspot and tethering. Nah, ini. Jadi nanti di sini ada sel ini adalah terkait apa ini? Ini mobil hotspot and tethering sudah Anda miliki ya ini. Nah, nanti di sini ada koneksi internet ya. Anda sudah bisa connect ya kan? Pakai ini kan? Pakai tethering sudah ada. Nah, pakai tethering ini sudah ada. Nah, to sell device nih, kemudian tethering ya, silakan Anda sudah bisa tethering kan, Mas? Biasa ya. Nah, nggak usah dikasih tahu lah, ini sudah pinter ya. Sudah tinggal tekan, nanti dikasih password bisa tethering. Terus gampang ya. Nah, kita sampai sini sekarang protokol ya. Jadi ada protokol standar hasil device ya. Anda bisa nanti lihat filmnya di NetAcad ya terkait TCP dan UDP, termasuk juga SPI number. Nah, Anda harus tahu bahwa nanti dalam komunikasi dalam IT itu ada banyak, ada namanya FTP, ini FTP. Yang paling sering Anda akses itu adalah ini HTTP, ya enggak? NetAcad itu HTTP, Google HTTP, MyClass HTTP, ya. Ada juga SMTP email, ada DNS, ada TFTP. Itu ini untuk nama ya, DNS domain name. Kalau Anda ngetik IP kan pusing. MyClass itu sebenarnya IP. Kalau ngetik maka butuh DNS domain apa di bawah UMY ya. Nah, nanti ini adalah aplikasi yang Anda rasakan setiap hari itu ini. Ya, tapi yang paling sering itu ada HTTP, ada email, ada DNS, yang dua ini jarang. Ya, jarang. Sebenarnya bagus ini ya, bagus. Tapi punya keperluan tersendiri. Nanti ada bawahnya itu, ini Anda ingat, TCP IP model itu yang pertama dari aplikasi yang Anda rasakan. Bawahnya itu ada transport. Perhatikan, ayo Mas, perhatikan. Ada TCP, transport, T-nya itu transport. Ada UDP, nih, ya, ada UDP. Ada dua tipe. Kalau TCP itu harus pemberitahuan Anda, kalau ping harus reply kelihatan. Kalau UDP itu asal Anda pancar aja, misalnya kayak siaran TV, YouTube, itu kan nggak butuh reply, yang penting Anda nyarin. Lihat nggak lihat terserah, tapi kalau TCP butuh umpan balik ya. Internet, nah ini internet itu namanya IP. Ya, internet protokol, IP kan internet protokol. Ini lapisan pertama, ini ya aplikasi, bawahnya transport yang membawa
Jadi informasi itu kan di internet, ada di bawah dimasukkan transport. Dulu ada film, saya nggak tahu lihat film nggak, dibungkus itu ya di film, di apa itu The Dawn of the Net itu ya. Ada networknya, nanti networknya tadi itu apakah Anda pakai LAN atau pakai WAN. Nah ini. Maka di sini Anda bisa lihat, di sini ada TCP ya. Ini ada email, ada HTTP. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau dia TCP itu reliable ya. Kemudian ada knowledge data diketahui, recent lost data. Jadi kalau Anda ping itu ada timeout atau reply. Kemudian datanya itu dikirim secara urut. Ya, urut. Tapi cepet banget, Anda nggak usah mikir, wah, nah, urut gimana antrian? Tapi kan cepet banget prosesor itu ya. UDP, ini IP telepon, live video, ya ini. Anda telepon, ya udah telepon, gitu ya. Nanti cepat, low overhead, ya. Nanti tidak membutuhkan mau diterima atau enggak, ya. Nanti di sini ada recent data yang terserah, yang penting sampai, ya. Yang penting kirim aja. Anda streaming live itu kan yang penting Anda sharing aja, mau dilihat atau enggak terserah. Yang penting sudah sampai, sudah bisa tayang. IP pun juga sama, ada telepon gitu. Nah, kemudian di sini ada ada TCP ini ya. Jadi ada three basic operation of reliability. Nanti ada di sini ada number and tracking data segment ya. Nanti ada ada receive data, ada retransmit ini. Jadi nanti kalau Anda lihat urut-urutannya di sini ini ya. Urut-urutannya di sini kan kecil banget ya, saya nggak kelihatan. Nah, ini. Jadi nanti di sini Anda lihat di sini ada ada internet ya, internet gitu ya. Nanti di sini ada ISP. Jadi harus langganan ISP ya. Three client resend to final three segment. Jadi nanti Anda sewa. Kan ada ISP-nya apa? Kalau Anda pakai Telkomsel ya Telkomsel, Anda pakai kartu Tri, Anda pakai apa? Indosat, apa nomor lagi? Itu ISP-nya Anda ke situ. Anda beli pakai data kan, bisa ya internet. Nanti baru ke sini ya. Nanti ada ISP 2, artinya kita kan mau kemana? Ke Google atau ke server yang lain gitu ya. Ini ada server PAM ya. Ini nanti juga ada ya, di sini 6 segmen forward to the server. Nanti di sini ada connect sini, ya ada router ya. Nanti ke switch-nya sana, ada VLAN-nya sana, baru ke sini. Itu modelnya seperti itu. Anda setiap ngasih kan seperti itu ya. Semuanya lewat internet dan nanti pakai protokol apa ya. Ini the number of tracking data segment, acknowledgement receive data, retransmit, acknowledgement data over a temporary period. Ya, ini. Nah, kemudian nanti di sini ada UDP ya. Ini. Jadi very little overhead data out tracking, base effort delivery data, unreliable. Jadi kalau UDP ini Anda pakai namanya TFTP ya. Jadi file is sent to server using trivial file transfer protocol. Ini ingat, trivial file transfer protocol menggunakan ini aplikasinya. Maka UDP segmen ini adalah the data to be sent and send all data base effort. Ya, pokoknya datanya dikirim. Jadi segmen datanya itu dikirim dan dikirim semuanya datanya. Nah, pokoknya asal ngirim aja. Nah, kalau tadi kan butuh balik. Oh, ini sampai atau enggak gitu. Enggak ada laporan, yang penting Anda lepas, Anda kirim. Gitu. Nah, nanti di sini ada terkait port number, ini juga penting. Jadi port number itu saya ibaratkan kayak ini ya, kayak ada sebenarnya ini banyak celah yang bisa Anda masuki, walaupun bermacam-macam. Ya, ada celah pintu sana, ini ada nomornya, ada celah itu di belakang-belakang itu kan jendela itu pada biasanya bisa dibuka. Walaupun yang masuk siapa itu selebar itu ya, itu artinya ada celah. Maka di sini ada source port, destination port, sama well known port number. Jadi ada tujuannya apa? 80 itu web, yaitu 80. Aksesnya ke 80 itu harus dibuka. Kalau diblok nggak bisa. Ya. Nah,
Ini adalah nomor, ya. Jadi nanti biasanya ada settingnya, ya. Jadi port number ini itu 53 itu TCP dan UDP. Ini ya portnya sekian, transportnya ini Anda lihat, ya ini aplikasinya apa untuk DNS, domain name server. Nah ini. Jadi nanti di sini adalah ada IP address, nanti disatukan ya dengan apa? Dengan domain webnya, emailnya, yang lain-lain itu ya. Jadi Anda punya umb.ac.id, ada google.com, netacad.com, itu DNS. Sebenarnya di balik itu adalah IP. Tapi kan orang susah kalau manggilnya IP. Maka butuh DNS, namanya bisa TCP atau UDP. Ingat ya, tadi ada TFTP itu yang UDP, kemudian ada ini. Nah, kemudian ada 80 itu TCP IP modelnya, ya. Ada HTTP. Maka kalau ada akses web itu ngomong, ya. Kalau akses web itu ngomong, bisa nggak bisa mesti ngomong, ya nggak? Kalau ada connect ya ngomong, kalau nggak connect nanti ada keterangan, ya nggak? Ada respon ke Anda. Bisa internetnya Anda mati atau sananya servernya down, itu seperti itu. Namanya Hypertext Transfer Protocol, dan ini banyak. Ini web ini Anda belajar apa? Konten web, belajar apa? Aplikasi web, ya toh? Aplikasi berbasis framework. Nanti ada lagi Anda belajar apa? Mobile aplikasi. Ini hanya demi untuk apa? HTTP, ya nggak? Akses kan? Yaitu. Itu ilmu tersendiri, programmer atau programmer dengan Laravel, dengan Java, dengan ASP.NET. Banyak banget program ini ya. Sampai bingung mau belajar apa ya. Nanti ini untuk grafik, suara, video, dan multimedia yang lain. Nah, nanti di sini ada port 443. Nanti ini 2 ya, seperti ini. Nah, ini TCP juga bisa UDP. Namanya adalah HTTPS. Jadi kalau HTTP itu kurang aman, datanya itu ibaratnya lewat itu bisa dilihat gitu. Tidak dienkripsi. Nah, itu bahaya ya. Maka harus dibikin HTTPS. Ya ini, the browser encryption and authentication your connection with a web server. Jadi datanya itu sudah dienkripsi, nggak susah dibaca ya. Gitu. Jadi ibaratnya Anda itu jalan ya dengan muka, kemudian jalan dengan topeng. Jadi kalau sudah enkripsi itu sudah susah. Ya artinya tidak mudah dideteksi. Ini yang lewat siapa pakai masker ya nggak kenal gitu karena maskernya tinggal kayak ninja gitu ya. Kalau yang satunya polos, Anda jalan aja gitu. Wah, ini masih apa kelihatan gitu ya. Gitu. Nah, pot-pot ini Anda harus hafal orang IT ya. Nanti ini digunakan untuk programan, untuk security nanti sini. Ya, untuk pemrograman butuh paham ini, untuk security paham ini. Jadi memang ini dasar teknologi informasi ini benar ya. Jadi Anda belajar IT esensial itu penting untuk menjadi apapun, seorang programmer, security terus paham. Nah, kemudian ada 25 ya. 25 ini adalah modelnya TCP, SMTP. Ini apa untuk email. Email Anda itu pakainya ini 25 ya. Tapi untuk apa? Untuk mengirim ke klien Anda mengirim email itu 25. Ada yang 110 itu juga TCP IP namanya adalah POP. Ini adalah protokol apa? Retrieve message data ya from email server. Anda melihat email itu pakainya portnya ini. Oke ya. Oh Mas, diperhatikan orang dulu penting ya toh. Ini. Oke ya. Ini penting. Ngirim portnya sendiri, mau membaca sendiri. Jadi punya etika ya, sudah kesepakatan. Nah ini biasanya ini lahan security itu harus paham banget ini. Kenapa biorka itu sudah ngelotok ilmunya. Oh ini bisa lewat jalur ini sudah pemrogramannya dia paham. Potnya dibuka atau enggak. Maka yang pertama kali orang kalau mau nge-hack itu lihat pot ini open atau close. Kalau di close caranya bisa dibuka, gitu, gitu. Karena kan ada yang nutup, ini kan ada firewall-nya. Jadi kalau dia bisa lewat kan bisa buka. Jadi scanning ini dulu. Jadi nanti kalau seorang hacker itu akan scanning, nge-scan mana yang pot yang dibuka itu aja sebenarnya itu dari scan ini bermula dari sini. Ya Indonesia itu lemah. Wah, ini nggak pakai enkripsi ya mudah dibaca ya. Gitu. Jadi sini. Kemudian ada satu ini 143 itu TCP.
Anda kan juga nggak sadar, itu di laptop Anda yang kebuka berapa, yang ditutup berapa, nggak ngerti kan? Ya nggak? Maka scan port number itu kelihatan. Oh, port Anda kebuka kebuka ini. Misalnya Anda belajar web, database itu kebuka, portnya harus open. Nah, kalau nggak di open gimana kan harus dibikin ya. Ada TCP itu IMAP ya, nanti ada radio email juga, kemudian ini ada 389 TCP UDP untuk LDAP, nanti di sini adalah like WAG, Directory Access Protocol Use Maintenance Your Identity. Jadi nanti Anda kalau Anda lihat di UMB itu sudah semuanya menggunakan satu user, satu email, satu password untuk semua. Anda akses WiFi, Anda akses KRS mungkin ya. Saya ngakses ke pegawaian semuanya pakai namanya satu like WAG Directory Access Protocol ini. Nah, kemudian ada ini dua TCP. Ya, tadi ada SSH. Ini terkenal kalau Anda belajar Linux, berarti SSH-nya hidup. Ya, harus aktif nih, secure shell ya, or secure socket ya. Shell protokol ini ya. Mungkin Anda kenal dengan ini dengan apa itu? Terminal ini ya, terminal itu. Oh, nggak kelihatan. Itu kelihatan. Oh, kelihatan. Terminal ini seperti ini ya. Ada ini juga, ada TCP telnet. Nah, ini telnet juga ya, belajar ya. Ini 3389 TCP UDP juga ada RDH. Apa itu namanya? Remote ini. Ya ini. Kenapa bisa remote? Mana remote-nya? Nah, ini mana tadi ya? Remote ini ya. Remote ini kebuka ya. Jadi remote apa? Nah, ini. Remote ini kita jual remote karena kebuka. Kalau nggak kebuka nggak bisa. Server di sana harus kebuka ya. Kalau di ini saya mati ya. Lama nggak saya buka ini, pergi 2 minggu ini. Servernya down kali ya ini. Jadi kebuka remote. Kebuka ya, remote desktop. Nah, nanti di sini untuk remote desktop protokol dari ini ya, dari Microsoft, ini miliknya Microsoft gitu ya. Kalau ini biasanya untuk apa ini? Windows bisa juga untuk Linux ya itu. Oke. Nah, kemudian kita harus bisa mengklasifikasi juga ya, mengklasifikasi artinya ada banyak ini classification port number ya. Nanti di sini ada network ini ada network, protokol, ada UDP, DHCP. Jadi DHCP itu ada protokolnya ini. Portnya 67 atau 68. Pakainya UDP, namanya DHCP. Nah, DHCP ini kan Anda gunakan. Semuanya kan setting DHCP. HP Anda connect Wi-Fi kan tidak statis, pakainya DHCP. Laptop Anda pakai DHCP. Itu portnya sendiri. Jadi sudah punya alurnya, email sendiri, web sendiri, remote tadi sendiri ya. Untuk dapat IP itu juga punya port sendiri gitu. Nah, ini. Kalau mau jadi biorka harus pinter ya, ini harus cerdas di sini. Ini ada lagi nih 137 itu untuk apa? Untuk NetBIOS atau NetBT ini adalah untuk ini untuk apa ini? Untuk order computer application can communicate large TCP IP. Ya, ini kalau sudah agak jauh Anda belajar ya, Anda mungkin jadi admin server gitu. Nah, ini sudah belajar ke sini mungkin untuk update BIOS dan sebagainya. Ada juga SNP. SNP itulah Simple Network Management Protocol, enable ini administrator to monitor network operation. Nah, ini kalau nanti sudah Anda jadi admin jaringan gitu, nah ini penting SNMP ya. Jadi ada 427 itu SLP, Service Location Protocol, low computer and other device to locate service LAN. Nah, ini. With the location usually UDP and but can use tetapi menggunakan TCP. Nah, ini kalau nanti sudah Anda belajar jaringan lebih lanjut, ya, ada sebagai admin jaringan itu biasanya pakai. Makanya ini sebagai pengenalan, ya. Ini untuk network, ini untuk sebuah operasi protokol network. Nah, kalau ini adalah untuk protokolnya, nah protokol tahu ya, protokol itu yang digunakan tadi, apa untuk ini DHCP. Ini kan semuanya kan untuk protokol network biar connect ke HP itu kan pakainya DHCP, yang paling enak ya DHCP itu.
ke setting ini di HCP otomatis dapat IP, itu kan protokol. Nah sekarang kita bicara terkait filenya, file transportnya, and management protokolnya. Ini ada 8021, ini file ya, tahu file. Jadi untuk ngirim file, upload file gitu, itu ada namanya FTP ya. Ini ada juga UDP ini ya, ada juga ini ya, SMB ini ya, server Magic Block ini ya. Samba. Nanti ada kalau Anda belajar Linux ini ya, nanti ada AFP. Ini untuk Mac ya, gitu. Portnya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau bikin apa-apa itu sudah ada ketentuan ya. Kalau industri bikin itu sudah disiapin. Jadi sudah punya tempatnya masing-masing ya, untuk hardware maupun untuk softwarenya sudah ada kesepakatan. Nah, sekarang kita sampai sini. Ini sekali lagi yang paling pokok itu adalah terkait kecepatan. Anda bisa lihat inovasinya itu untuk wireless local area network atau WLAN protokol ini itu standarnya dari A, B, C sampai dengan AC. Apa yang penting? Yang penting adalah kecepatannya. Dari 54 Mbps sampai dengan 1,3 GB per second. Anda bisa bayangkan 1.300 Mbps. Anda langganan IndiHome itu kan nggak salah 10 di rumah itu loh. 10 kadang 20 kan tergantung duitnya tebel ya gitu Mbps ya. Bayangkan kalau Anda pakai wireless tipenya yang ini itu mesti mahal. Nah, itu. Makanya begitu ini rusak, ini kan mahal. Duitnya nabung dulu. Kalau Anda sudah bayar itu nanti buat beli yang rusak-rusak, belanja. Mahal ya. Gitu. Tinggal lihat, ini Cisco tipenya besok kalau Anda lihat itu 8 berapa, standarnya berapa, itu Anda lihat nih, 80 berapa, 11N, berarti kecepatannya sampai dengan 600 Mbps. Gimana ngecek Mbps dan sebagainya ya, Anda bisa bisa apa? Bisa ke sini, Google atau ini. Jadi itu bisa cek ya. Ya, kalau Anda itu kecepatannya berapa, itu ke sini ini. Kalau dia medianya bagus, ya, medianya bagus tuh bisa sampai besar. Ya ini. Ya, walaupun ini nggak maksimal, tetapi untuk indikasi. Serut. Berapa kecepatannya ini? Nangis. Nah, makanya toh pakai kabel. Kabel berapa mas? Nah. Yo wong IT kan nesu-nesu, apa nesu-nesu, yang mumet toh, dosennya nesu, mahasiswanya nesu, atau marah-marah, pakai laka, kabel. Kayak gini buat coding ya mumet, buat upload ke server ya nangis, ya nah. Ora dosennya, ora mahasiswanya nesu-nesu, atau pakai laka, kabel. Ini buat beli permen nggak bisa ini, ya toh, permen kopiku aja nggak bisa, ya toh. Jadi Anda harus pinter lah, orang IT itu harus cerdas ya ta? Jadi tahu solusi gitu. Pakailah kabel. Mana ya kabel saya di mana ngeceknya ya? Banyak banget. Wow, ini ada liar-liar ini ya. Kalau sudah panik ada iPhone-nya Pak Gani, Mbak Nanda, Manda, atau banyak banget ya. Oh, konek saya yang ini ya. Wah, seharusnya yang ini. Oke ya. Oh, ini punya teman saya ini, Pak. Coba yang lain. Seret. Keren. Ya. Wah, ini baru keren. Ya. Nah, ini saya coba menggambarkan. Kalau medianya itu tidak canggih, itu nggak mampu. Misalnya kabel itu nanti ini Cat6, Cat5 gitu. Cat6 bisa sampai 1 giga, sampai 100 Mbps gitu. Nah, ini. Keren. Kalau ini ya keren ya. Anda senang bisa ketawa gitu ya. Apa-apa disedot gitu ya itu. Kalau yang tadi ya nangis ya, masuk 1 Mbps. Buang wae gitu ya. Nah,
ya. Kemudian sama ini jangkauannya, ya. Yang paling hebat ini ya 600 Mbps tapi sampai 70 meter, ya. Kalau ini keren ya, 35 ini paling cukup kan 35. Peruan kasih sini-sini itu wah bagus banget. Tapi diatur tadi channelnya jangan bentrok. Ini sama ini bentrok ya sama aja, nggak bisa optimal gitu ya, gitu. Nah kemudian frekuensinya Anda lihat ini 5G 4.4G. Nah ini ya. Ini. Nah, biasanya sering ini. Yang sering itu ini, yang sering dipakai itu ini ya. Karena dia bisa ganda. Karena pirantinya ada 4, ini sama ada 5G. Ini ada kompatibel 811A, B ini lebih kompatibel ini ya. Nah, ini. Kalau ini keren sebenarnya yang bawah ini ya. Jadi paham ya. Jadi mega itu seperti itu. Kalau dia itu base itu loh, atau itu kayak jalurnya. Kalau jalurnya kecil, Anda kasih besar tetap nggak muat. Pipa kecil, airnya kencang ya tetap kecil gitu. Makanya yang besar itu ya, bisa sampai lebar menaruh apa-apa. Nah, kemudian nanti di sini ada nih Bluetooth, ini RFID, ini teknologi terkini. Tapi ada anak IT yang penting ini tipenya ini ya tak? Tipenya ini sebagai standar kalau menurut ilmiah sama frekuensinya itu. Ternyata Bluetooth itu cuma berapa? 7 aja, kalau banyak nggak bisa. Paham ya? Cuma 7 aja ya. Nanti ini saya upload di YouTube. Saya nanti bisa lihat ya. RFID itu, RFID ini pasif atau aktif. Ini ada RFID reader, kemudian ada baterai ya. Nanti sampai 100 ini. Nah, di sini RFID ini 125 sampai 950 radio. RFID tau ya, RFID. Nah ini, kita lihat ini ada ini ya, ini untuk kalau Anda main-main ya, pakai tethering. Ini RFID, ini ada NFC. Nah, ini. Kita harus pakai kiris, Pak. Beli bakso Pak Granat. Mau gesek nggak bisa, adanya kiris itu. Jajan di sini apa itu? Ayam kampung, lupa di sini. Pakai kiris, karena udah pakai kiris ya. Gitu. Pakai near field combination. Jadi sudah langsung ya muncul nomor HP-nya berapa, bisa ini ya. Udah canggih lah sekarang ya. Nah, ini bagus juga. Sekarang ada namanya Zigbee ini ya. Zigbee ini. Jadi Zigbee ini lah coordinated to manage client to device network. Ini ada pakainya wireless mesh network ya. Nanti bisa connect ya. Nah, ini device-nya bermacam-macam secara umum ya, nanti dari bisa connect. Nah, makanya besok ini sudah kayak surga dunia ini ya. Kalau Anda ke Singapura itu udah satu remote itu bisa mengendalikan apa-apa, kipas, AC, pintu, atau wah lampu, wah itu bikin skripsi seperti itu ya. Ruangannya seharusnya orang IT seperti itu ya. Jadi remote-nya sudah satu, sudah connect. Mau lampunya redup, bisa diredupin. Saklarnya sudah lewat ini. Itu namanya pakai Zigbee. Nah, ini. Nanti standarnya pakai ini 802.15.4 standarnya. Dia pakai frekuensi 868 mega sampai 2,4 giga. Ringnya 20 meter. Lumayan toh di kamar itu ya. Nanti bisa sampai 65.000 device, bayangkan. Ya, semua connect. Ya, bisa connect siapapun, lampu, saklar, wifi, TV, wah ini mungkin di surga, ini ibaratnya kayak surga ya besok. Makanya sebenarnya itu surga ada dua ya, surga dunia sama surga di sana ya. Penggambaran di sini ya, cuma Anda kalau rajin, kecepatannya masih rendahnya, tapi sudah lumayan 250 kilobyte per second. Ada Z-Wave ini properti public standarnya tersedia. Nah, tadi ini cuma 232 koneksinya dengan mesh network, nanti data speednya 100, ini 250, ini 100 kbps kecepatan. Ya, tahu kecepatannya masih rendah, tapi kalau untuk kontrol saklar nggak apa-apa. Tahu paham ya? Kan kecepatan kan tadi berapa sampai berapa tadi internet? Yang kita itu berapa tadi? Sampai 88 mega ya. Itu internet. Kalau ini kan cuma untuk ngontrol, misalnya Anda ngontrol saklar cetot, lampu ini mati kan
pelan nggak apa-apa, ya toh? Satu instruksi cek itu mati, ini matikan cukup nggak apa-apa. Harus cepet-cepet kan untuk mengontrol apa TV ya, untuk yang lain itu untuk kipas misalnya ada untuk saklar-saklar itu nggak bisa. Ini teknologi baru. Nah, kemudian di sini ada ini, ada seluler ya. Ini ada generasi seluler. Nanti di sini ada ini ya. Ini Anda harus tahu dunia itu seperti ini. Nah, ini saya nggak ada tahunnya ya Mas ya Mbak ya. Ini pertama itu nggak hanya 4G, 4G, 5G, apa namanya? 1G, 2G. Bayangkan. Dulu tuh telepon itu AMPS. Pakainya antena. Jadi ke radio. Jadi ke telepon ya kayak suara angin itu. Wow, seneng banget zaman segitu. Terus ada ini 1G, 4G. Ini adalah generasi pertama ini ya. Pakainya apa? Analog. Tahu ya, analog. Anda kalau pakai telepon kabel kan sama kan, kemerusak ya, apalagi hujan. Ini opo telepon opo suara jangkrik ya. Jadi seperti itu. Nah, sudah meningkat, nanti ada digital. Ini ya, 4G sudah digital. Sudah conference call ya, sudah keren ya. Ini berkembang. Ingat, kecepatannya berapa? 9,6 kbps. Ya, kayak gitulah. Internet 96 kbps, nangis ada ngirim data ya enggak? Memang resor. Dulu pertama kali internet itu saya pakainya tidak lagi ini apa penak banget gitu ya, pakainya DOS. Gila men, dulu itu Google, jadi ini apa ya, saya ingat, tapi ada browsernya itu ya. Jadi pakainya itu kayak itu DOS itu loh, ngenes banget ya. Ini udah seneng banget itu ya, itu. Jadi pakainya DOS ya. Jadi kayak DOS itu bisa untuk lihat berita, gitu ya. Gitu. Di zaman segitunya itu, zaman segitu itu ada seperti itu. Oke, kemudian berkembang ke ini ya, 2.5G ini. Nanti di sini ada kecepatannya sudah mulai meningkat, ya toh? Dari 96 ke 2 berapa? 237. Wow, 3G sudah ampuh, sudah sampai berapa? 2. Ini tahu ya. Anda tahu ukuran file kan? Ukuran file itu loh. Atau Anda sering lihat TikTok atau apa itu ukuran filenya nggak? Itu kan berapa mega kan? Nah itu seperti itu. Wow, 4G sudah keren. Bisa berapa ini? Sudah voice, gaming, atau kayak quality multimedia kecepatannya sudah keren ya untuk lihat-lihat video. Wah, udah cepet ya. Lihat Instagram, Twitter gitu udah oke. Oh, ini sudah LTE, long term evaluation. Walaupun kalau mau pindah ke LTE harus ke Grapari, Telkom Kota Baru. Apa coba? Motongkan chip, ya enggak? Kecil banget toh anunya itu. Ganti dipotong ke jeglek, seneng banget. Nanti bisa cepet ya. Bisa LTE gitu. Nah, kecepatannya ini ya, speednya 100 Mbps. Sampai dengan up sampai 1 giga. Mantap. Ya, sekarang udah 4G. 5G ya ini ya. Itu sudah kalau Anda pakai itu, mungkin sebagian sudah praktikum ya di lab kita ya, namanya apa? Pakai augmented reality ya, virtual reality itu sudah punya kecepatan tinggi. Itu untuk belajar dunia antara ya, dunia gaib dan enggak gitu ya. Ada smart home, smart card, data transfer device ya. Nanti kecepatannya bisa sampai 3, kenceng banget ya. Sampai uploadnya 1,5. Oke ya. Itu video. Ada DHCP, DNS, HTTP. DHCP tahu apa? DHCP agar dapat IP otomatis. Bisa pakai laptop, Anda konfigurasi DHCP, ada protokolnya. DNS, biar nggak pusing, IP jadikan nama. Itu aja, pemahaman domain name. HTTP, tadi ingat, portnya 80 yang sering Anda akses untuk web server. Google Net Arcade, itu ya. Itu. Jadi ini network service, pelayanan network itu untuk ini ya DHCP ini ya. Nah ini nanti bisa dicek ya. Banyak banget ini ya. Ada klien server ya, klien server. Nanti ada file client and server, web client and server, email client and server, dan seperti ini. Jadi sekarang ini sudah canggih ya. Ada switch, nanti ada web. Pada prinsipnya kan ada web.
Karena ada web client berarti Anda mengakses ke Google. Karena ada web servernya enggak? Ada timbal balik gitu ya. Ini ada web server, ada web client. Ada file server, maka Anda bisa mengakses menjadi file client. Ini kan ke sini. Ada email server, maka Anda ada mail client. Email Anda apa? Gmail. Email Anda apa? umj.ac.id. Email Anda apa? Misalnya. Yang lain ya, banyak email. Jadi ini saling terkait. Karena ada server, ada klien. Ada server, ada klien. Nah, itu dihubungkan. Nah, itu penting yang Anda harus pahami. Jadi dunia ini Anda nggak bisa hidup sendiri. Kalau Anda hidup sendiri nggak seru, ya toh. Makanya jangan egois jadi orang, baikan, ya toh, beramal gitu ya. Ojo cuek jadi wong. Karena Anda hidup itu nggak bisa sendiri. Contohnya makan. Anda masak sendiri apa beli jajan mas kalau makan? Kadang masak, tapi lauknya juga masak sendiri. Apa beli? Masak nasi aja kan? Butuh orang lain. Butuh beli lauk. Saya juga dulu kuliah seperti itu. Ya. Zaman saya itu beli lauk itu 100 perak bisa zaman kuliah awal-awal ya. Beli nasi dari Semarang, bawa beras dari rumah orang tua masak. Itu gampang kan? Masak. Kalau malas ya beli itu Indomie gampang banget ya. Nah, telur itu udah jadi. Itu. Kalau pagi ya itu Indomie, telur, nasi udah. Nanti kalau jam 9 sudah angop terus. Power of me ya toh, makanya mie. Wah, ya. Nanti duhur ke masjid tidur gitu. Kalau dulu saya kuliah seperti itu. Itu dulu atau tidur siang atau habis sholat ya. Oke. Ini DHCP. DHCP seperti ini. DHCP server provide IP address information. Jadi ada DHCP itu ada, Anda beli. Kalau ada beli domain itu sekitar berapa ya? 150.000 per tahun. Ya 150 sampai 200 lah, namanya keren. Mau .com, .id, .net, apapun itu murah ya. Jadi ada penyedia bayar. Makanya beli untuk anak IT bikinlah server kecil untuk belajar ya. Nanti di sini ada mobile worker, ada DHCP client. Yang penting ada ini ya, ada internet, nanti banyak ISP ya. Jadi kalau ISP banyak banget ya, ada mau ke kalau juga ada Citranet, Telkom, apalagi ya, Medianet, macam-macam banyak. Nanti ada di sini biasanya pada sewa ini ya. Ini ada ISP DHCP sama router DHCP, ini sudah internasional nanti ya. Nanti ke DHCP server ini ada yang kecil-kecil di rumah. Nah, ini ada nanti dari ISP Anda kan breakdown-nya ke sini ya. Ya, ada lokal masalah ini UMB atau rumah Anda gitu ya. Seperti itu. DHCP. Semuanya pakai DHCP ya, dijatah sama sana ya. Tuh. Oke, kemudian DNS ini DNS. Ingat DNS server translate domain name. Ini ya, seperti apa Cisco to IP ya. Tadi sudah katakan ya. Sebenarnya adalah Cisco itu adalah dari IP sekian ya. Ini harus ya daripada orang pusing lah ya. Ya Cisco itu beli sama Cisco juga sewa ya. Untuk cisco.com itu dia beli. Walaupun hanya berapa? 150 sampai 200.000 per tahun. Nah, tapi kan dia banyak yang sewa jadi kaya ya. Itu ini IP-nya, kalau IP-nya ya sudah IP-nya ini ya. Bisa diganti-ganti, bisa disetting di sana gitu ya. Oke. Nah, printer itu nggak hanya server tadi. Printer pun bisa jadi print. Jadi apa server pun bisa jadi print, sorry. Print itu apa? Printer itu bisa di server. Jadi bisa diakses di sana ya. Kalau ngeprint kita bisa lihat yang networking itu nanti banyak ya. Nanti bisa printer, client access, central job, ya feedback client ya dan sebagainya. Karena udah canggih ya. File server, ya ini. Ingat, file server isinya hanya file saja, ya. Pakainya apa? Pakainya adalah ini. Ini ada server, ya, nanti ada jaringan, ada client. Nah itu. Nanti biasanya kalau FTP Anda bisa pakai ini ya apa? Pakai ini apa?
pakai ini ya. Biasanya pakai index of itu ya. Itu biasanya apa? Misalnya ada bisa PDF gitu ya. PDF ini. Nanti judulnya apa ya? Buku apa itu nanti bisa machine networking. Nah ini biasanya seperti ini bentuknya ini ya. Bentuknya indeks ini loh. Ini dia pakai protokol FTP biasanya ya ini. Nanti bentuknya seperti ini. Ini sebagai file server ya. Nah ini, nanti bentuknya seperti ini. Oke. Nih. Ya, ini buku gratis nih. Nah, kalau saya cari buku lewatnya ini. Ya. Kata kuncinya ini. Index of apa, gitu ya. Tuh. Silahkan ya, Anda pakai ini, Pak. Kata kuncinya apa? Pakai index of. Nanti banyak slash itu nanti pakainya FTP. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh kalau Anda ini ya. Nah ini. Nah itu contoh FTP seperti ini. Atau seperti ini. Banyak buku. Anda itu yang penting belajar. Jadi ini kan berbagi orang lain, kita berbagi dengan orang lain ya. Itu ya. Ini banyak. Ini contoh FTP. Itu ya FTP. Jadi dia ini adalah file transfer ya, allow a client to access using protocol. Ada FTP, ada file transfer protocol secure, ini lebih aman ya, ada secure shell file as FTP, ada secure copy. Contohnya seperti itu. Nanti bisa Anda bikin. Anda bisa bikin pakai apa? Biasanya kalau ada install SAMPP itu sudah ada. Apa ya? Lupa saya, untuk manage saya ini. Nah ini, biasanya kalau Anda install ini ya, itu sudah ada di situ. Nah ini ya. Nanti kalau Anda install seperti ini sudah ada namanya apa ini? Anda ingat ini ada MySQL Pro FTP. Nah ini Pro FTP dan nanti bisa di start ya, jalan-jalan. Nanti otomatis IP Anda itu bisa nge-share. Jadi tinggal di-share aja, kasih folder, di setting foldernya. Anda nggak usah pakai USB, tapi tinggal ngakses, asal sama-sama sejaringan. Nah itu namanya, biasanya kan kita belajarnya pakai ini ya. MySQL, apa aja, ini untuk database, server, nah ini sudah. Ya ini FTP. Nah, nanti di sini biasanya ada port. Anda lihat ini ada port-portnya ya. Ini portnya berapa ya, untuk 330 dan sebagainya itu ya. Ini pokoknya banyak lah ya, Anda belajar itu dari mana-mana gitu ya. Oke, itu web server tadi saya juga ini 80 ya. Ada HTTPS, ini portnya 443 itu. Nah ini nanti tadi kaitannya dengan apa tadi, dengan ini ya, ini nanti ini bisa disetting ini. Itu nggak mau kenapa? Lambat banget. Oke ya, itu 80 itu nanti ada install ini. Sudah install ini belum? SAMPP? Belum diajari? Download lah ke. Gak usah nunggu instruksi terlalu lama ya. Nih, ada Google, nanti ini download, install ya. Oh, nggak install itu ya nanti ada arahan, nanti Anda install ini sini nggak jalan, gitu ya. SAMPP ya. Oke, silakan. Nanti Anda pilih yang terbaru aja. Nah ini. Pilih yang terbaru ya. Jadi baca padu dulu, tapi ini silakan nanti Anda bisa install. Ini nanti sudah ada praktikum ini ya. Ini saya install ini.
Download aja. Banyak banget ya. Ada WAM, ada Laragon, banyak banget. Itu install. Karena ini masing-masing punya pot. Ini ya, punya pot. Nah, ini contoh, lihat ya. Jadi pot itu bisa disetting. Database berapa potnya? Berapa ini? 3306. Ini lihat. Ya. Kemudian FTP, ini potnya berapa? Kok nggak kelihatan ya ini? Ini untuk Apache, ini untuk server tuh 8080. Jadi bisa diubah-ubah. Tapi untuk ubah harus punya logika. Jangan asal ubah nanti bentrok dengan yang di sini bisa hang, ya. Tapi default aja, pakai default. Ya, pakai default itu. Oke ya, itu. Oke, ini harus install itu. Untuk belajar port 80 Anda install tadi. Silakan sambil di-download. Link itu, pilih download salah satu, di-install. Ya. Kalau ada trouble ya di-uninstall aja nanti. HTTP server, ini ada klien. Oke, nanti ada mail server juga. Nah, mail server nanti Anda bisa install ya, belajar Linux di virtual itu kan ada, nanti Anda bisa install itu apa? Kalau Anda sudah punya domain ya baru bisa bikin email. Kalau belum punya domain ya susah. Ya, klien email ya, ada SMTP, POP3 itu nanti ada. Ya, yang penting Anda bisa hosting, sewa hosting, nanti Anda bisa bikin email. Sudah ada di sana fasilitas untuk nge-set email. Ya, mail server itu. Ini ada mail server ya, ada SMTP, ISP, SMTP, nanti bisa ada mail server kalau Anda bisa hosting. Kemana kamu mau hosting, mau sewa hosting, Anda bisa ke sini. Saya sering langganan ke sini. Namanya Rumah Web. Ya. Ini. Saya sudah langganan, tapi seperlunya kalau pas pakai ya saya ini ya. Saya pakai gitu ya. Saya bayar. Nah, di sini ini. Ini saya sudah langganan beberapa ya. Ini langganan. Nanti bisa Anda ini ya, Anda bisa langganan. Harganya berapa? Ini lihat ya. Macam-macam ya. Ini ada yang sebulan 500, 500, 750. Nanti ini kelas saya bayar. Ini sudah ada tagihan lagi ya, bayar lagi ya. Itu. Artinya apa? Anda belajar ke sana ya. Nanti Anda bisa ini. Anda bisa apa? Contohnya Anda bisa sewa namanya ini. Bentar ya. Ini Anda bisa hosting. Anda bisa sewa namanya cloud. Nah ini. Ya. Anda bisa sewa yang paling murah. Apakah mau, kalau saya sewanya yang Linux lebih murah. Seket 50.000. Artinya nasi berapa porsi melayang, gitu. Lauk ayam goreng melayang, gitu. Tapi bisa belajar apa VPS sewa ini. Ya, sewa. Tapi biasanya yang nongol 50.000, tapi nanti banyak yang lain ternyata ya. Kalau saya ternyata banyak. Karena ini paket yang paling minimalis. Ini kayak ukuran kaos. Ini kaosnya anak PAUD, ya enggak? S. Kalau Anda kaosnya ukuran apa, Mas? Kaosmu apa? L. Nah ini L. L. Oh, nasi 5 bungkus hilang, atau paket seminggu nggak makan nasi, ya. Rombongan lah, rombongan. Kan bisa toh? Oh, kita siap domain untuk belajar gitu ya. Rombongan lah. Cukup lah ya. Rombongan nanti bisa buat belajar bareng, ngoprek bareng, atau yang Linux, yang Windows lebih mahal. Kalau L, nggak makan ya, store. Nah, rombongan sekos kan biasanya kan sewa internet, sewa listrik, itu. Ya itulah ya. Nah ini nanti bisa ke sini, akses ini ya. Lah gimana? Ada anak IT nggak mau belajar, hanya lihat saja ya. Nanti Anda sebagai penonton ya. Ini contoh. Kalau mau hosting, nanti ilmunya banyak, Google tutorialnya banyak banget, terus nggak usah takut ya, sewa satu buat belajar. Itu ya rombongan lah, yang Linux aja lah, yang Linux sewa aja yang anak PAUD, XS itu ya, karena nanti kalau sudah agak pinter sewa ini ya,
Belum apa-apa sudah siap mahal ya. Nanti bisa OS-nya juga pilih. Oke ya. Ini ada proxy server. Proxy server ya, ada client, ada heading. Nanti di sini juga ada HTTP, network, proxy, client. Nah ini belajar. Ini penting banget kalau besok Anda dapat kuliah web, harus bisa ini semua. Anda bikin coding bisa ditaruh di server, ya lah? Bisa taruh di server. Jadi hosting di-upload di server. Makanya kalau kuliah saya nanti di ending ada project ngupload ke server sampai tuntas. Enggaknya bikin di laptop, ngapain di laptopnya bagus, nggak di-upload, nggak bisa dirasakan orang lain, gitu ya. Gitu. Webnya bisa diakses oleh klien, gitu ya. Jadi tuntas belajarnya, gitu. Oke. Ini namanya authentication, authorization accounting. Ya, nanti ini penting banget gitu ya. Ini nanti router itu seperti itu. Maka router itu sebagai security ya, nanti bisa ngakses ya, sehingga bisa nanti di sini ada ini loh. UMY itu punya ini namanya apa ini? Authentication, authorization ya, 3E ya, 3E itu ya. Ini Anda kalau masuk My Class saya kan semuanya pakai email UMY ya enggak? Nah, itu UMY sudah punya ini. 3E server ini ya. Dia sudah punya. Nanti ada teknologinya, bisa buat skripsi lah ini ya. Jadi semuanya akan melari ke situ. Server itu bisa nge-track hacker karena dia punya namanya syslog. Jadi kalau Anda ngakses usernya siapa, ngakses kemana, jam berapa, detik berapa, yang diakses itu email atau web, itu bisa di-track. Namanya syslog. Makanya ini diaktifin. Anda punya web server juga diaktifin lognya. Sehingga yang akses siapa ngerti jam sekian, itu security. Nah, kadang-kadang kan nggak sampai sana. Web itu ada bisa diaktifin tadi. Apa aja itu bisa ngaktifin lognya. Ini jam sekian yang akses usernya siapa, jam berapa, namanya siapa, ngakses bagian apa, itu bisa ya. Itu astagfirullah, nggak rampung-rampung ini ya. Nah, basic network device ya. Oke, ada switch, ada router, banyak banget. Ini NIC, wireless, paham ya, USB, beli aja ke Jogjatronic komplit ya. Ini atau di pinggir jalan banyak banget. Di dekat tempat saya Jalan Wates KMT ada MS Komuter ya, kalau mau ke situ ada jauh-jauh ke sana ada mobil seperti ini. Nah, ini ingat ada repeater, ada hub, ada bridge. Ingat, repeater masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Repeater itu yang ngulang. Hub itu nanti menerima ya, menerima data dan nanti mengirim ke semuanya. Bridge itu dia jembatan ya. Nanti ada beberapa segmen yang ini dari repeater, hub, bridge itu ya. Nanti dia mampu untuk memilah lagi. Switch, nah itu lebih spesial. Switch itu nanti ya bisa bermacam-macam koneksinya ya. Ada PC, ada server, ada printer ya. Itu bisa ada laptop Anda ya. Nanti intinya ini record MAC address, ada MAC address setiap device-nya. Data dikirim secara khusus dengan MAC address. Nanti bisa juga di-manage ya. Fiturnya apa aja juga bisa unmanaged switch gitu ya. Ini wireless access point atau wireless access point. Nah, nanti di sini ada batasannya ya. Ingat, ini seperti yang sekarang kita dilakukan ini ya, ini wireless. Terus sebenarnya di balik sana itu ada switch-nya kalau Anda tahu. Ini walaupun seperti ini tuh di balik itu ada kabelnya. Di balik itu ada kabelnya. Kabel seperti ini kabelannya. Router, nah router lebih canggih lagi. Router itu nanti bisa IP address yang di-forwardkan ya. Nanti juga ada bermacam-macam ya. Maka antara ini biasanya ada router. Modem itu juga router yang di rumah Anda itu router ya. Ini sudah ada routernya. Router untuk membagi, memilah ya, data center dan sebagainya. Nanti di sini ada security, ya penting ini, ada firewall, internet router, ACL, ADS, IPS. Nah ini, mohon perhatian, ini penting banget. Nah nanti kalau Anda sudah pinter, yang bikin gajinya gede, kalau Anda canggih ini, bisa IDS, bisa IPS. Ini jadi makhluk langka.
sertifikasinya mahal. Untuk megang alat itu harus pegang sertifikasi dulu, ya, miliknya Cisco itu. Wah, kalau bisa ini ada, mantap, jadi orang yang istimewa. Karena untuk ke situ sudah memahami beberapa konsep sebelumnya, access list dan sebagainya, ya. Ini firewall, dinding api, ya. Ini firewall itu memprotek. Jadi firewall itu pada prinsipnya port tadi yang banyak itu mau dibuka atau ditutup. Sebenarnya itu aja. Portnya kan ada 21, 80, 80, 53, itu tergantung. Intinya daripada ini, firewall ini akan apa tadi? Membuka atau menutup. Termasuk akan mengetahui, memahami ini paket apa yang jalan. Maka dia di sini bisa membuka dan menutup. Kalau ditolak, wah ini bahaya, ditutup aja. Maka dia nggak bisa lewat. Ya, jadi protect data. Ini termasuk end device koneksi ke network. Jadi kalau seringnya ngeping ini ngapain ini? Wah, ini mesti ini seringan atau port scanner itu kan dia ngeping. Ini paketnya ini banter banget ini. Mesti dia mau nge-track apa-apa gitu ya. Sehingga nanti di sini ada namanya access control list ACL. IP-nya bisa di-ban IP-nya. Ya. Itu. Termasuk ini bisa di permit ya. Jadi bisa boleh atau enggak. Atau di deny, nggak boleh atau enggak, ya, di blok atau enggak. Nah ini canggih. Nah ini kalau sudah keren ya. Ini sudah IDS dan IPS seperti ini ya. Kalau IDS itu adalah monitor traffic, sifatnya pasif dia ya. Ini IDS, ya. Jadi nanti di sini ada orang ke sini ya, ada switch. Maka dia ada target, ya dia akan manajemen kontrol di sini. Settingnya apa? Gitu. Misalnya UMJ ini ternyata banyak pakai YouTube pas kuliah, YouTube dimatiin. Jadi kalau akses YouTube nggak boleh gitu. Nah, kalau IPS itu Intrusion Preventive System, nanti monitor traffic and take action when need. Jadi custom. Oh ini, tuh. Kalau ini sudah otomatis ada setting, ya misalnya ada itu website yang tidak layak miliknya Telkom itu sudah melakukan. Kalau ada akses yang nggak jelas itu berarti akan ada internet positif, gitu kan? Itu settingnya dipakai ini, internet positif. Anda kalau sudah itu ya, yang negatif itu pakainya IPS atau IPS, ya. Oke, ini keren ya. Nanti disediakan untuk security ya ini. Alatnya cuma seperti ini. Kalau dipasang ya, nanti sudah ada firewall-nya, IPS-nya, ya. Nanti ada untuk mengantisipasi DOS, DDoS, proxy, filter, dan sebagainya. Termasuk untuk VPN tadi yang private tadi itu. Alatnya sederhana, mahal, ratusan juta, ya, seperti ini. Tapi untuk megang ini harus punya sertifikasi, ya. Gitu. UMB sudah ada. Endpoint management server. Ya, ini banyak laptop dan sebagainya ya, saya kira sudah Anda pahami. Legacy embedded system, ya, nanti sudah banyak sekarang ini model-model seperti ini ya. Device network, ya, nanti di sini ada operasinya, ada embedded, ya, IoT lah ya, sekarang sudah banyak diterapkan ya untuk mengatasi embedded system ini. Nah, ini patch panel, nah ini yang rapi, ini hanya cabling aja ya. Cabling aja, oke. Ini power over internet. Jadi kalau ini namanya PoE, ini penting karena kan sinyalnya rendah sehingga butuh ini ya penguat gitu ya. Jadi nanti di sini kayak kamera IP dan sebagainya. Nanti bentuknya seperti ini untuk memperkuat sinyal. Masuk listrik ya. Cloud. Nah ini cloud. Kalau Anda lihat cloud, nanti bisa juga remote device management ya. Nanti ada sendiri. Astagfirullah. Masih ada ya? Kabel. Nah, nanti ini habis. Kalau nanti praktikumnya ini kok asistennya belum datang ya, mau tak kasih arahan ya. Nanti praktikumnya ini hukum Ohm nanti ya. Ini saya beli ada multimeter ya, untuk biar Anda orang juga ngerti nanti. Ini ya bagi kelompok lah ya nanti.
Termasuk Anda nanti juga ada piranti-piranti kecil ya. Ini kayak resistor ya. Ini. Oke. Nanti sedikit juga ada ini ya. Besok lagi baru yang kabel gitu ya. Ini kok belum. Nah, ini bentuknya nanti mudah-mudahan ada ya di kampus. Ini ada tang ya. Ini ya, nanti saya belajarnya asisten ya. Ini toolnya ada network tester tool. Ini untuk ngecek-ngecek ya. Kabel tester udah bener atau belum, wifi. Canggih sebenarnya kalau sudah punya ya. Ini kabel tipenya ini kabel ya. Kabel itu ada ulirnya nggak sembarangan. Nanti ada strip, ada koaksial, ada fiber optik. Yang kita perhatikan yang ini ya. Yang ini. Oke, koaksial kabel ini sekedar kalau Anda lihat itu juga ada, kita ada koaksial kabel. Ini bagian-bagiannya ya. Nanti kalau sudah belajar, Anda bekerja di perusahaan telekomunikasi, ini UTP, ya, ada UTP, STP, ya, seperti ini. Oke, ya, ada, ya ini, jadi perhatikan, kenapa ada Cat 5, ada Cat 6, itu satu. Kalau Anda pakai Cat 5, nanti urut-urutannya seperti itu hanya mampu 100 mega. Kalau Anda pakai Cat 5e itu sampai dengan 1 giga sampai dengan 100 ya, 1 giga per second. Kalau Anda pakai Cat 6 itu bisa sampai 1 giga sampai 250 ya, di frekuensi 250. Jadi sampai 1 giga. Maka nanti ada urut-urutan yang harus diperhatikan ya. Ya nanti ada rumusnya ya. Ini ada rumusnya. Nah, ini nanti ini contoh, nanti kabel-kabel itu kalau Anda buka seperti ini ya, ada warna-warnanya ya, ada T568A, T568B ya, nanti ada label, ada warnanya seperti ini ya. Nanti bisa ini ya, ada videonya juga, kita live. Fiber optik kita belum punya, kepinginnya sih ada, tapi mahal ya. Nah ini kalau punya ini bisa meroyek ya, duitnya besar ya, karena bisa ini ya, jasa penyambungan dan pemasangan. Ini fiber optik ya, ini fiber media ya, oke. Ini koneksi fiber optik, mungkin kalau dilihat di IndiHome di rumah ya. Oke itu ya, banyak banget ya. Tadi kita komponen tipe jaringan ya, ada protokol standar device ya, ada menerangkan tujuan device pada network dan karakteristik daripada kabel yang macam-macam ya. Yang kita pakai yang memungkinkan saja koaksial sama fiber optik, hanya bisa lihat yang nanti prakteknya yang pakai kabel UTP aja yang sering dipakai gitu ya. Oke, saya kira gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, asisten ya. Oke.